Assalamualaikum, kembali lagi di channel Big Mac Studio. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, kawan-kawan, kali ini saya akan sharing soal bahan jersey yang biasanya kita sebut dry fit. Nah, bahan dry fit ini biasa digunakan untuk pembuatan jersey olahraga. Contohnya jersey futsal, jersey sepak bola, badminton, volley. Dan sekarang yang ngetren itu juga digunakan untuk kaos sepeda. Nah, kaos mancing juga. Secara umum kain dry fit itu berkomposisi bahan dasar polyester, tapi dengan campuran nilon dan spandex. Mungkin ada campuran-campuran lain untuk varian-varian tertentu, tapi yang umum komposisinya seperti itu. Kain dry fit itu adalah kain berpori, karena ini kain untuk olahraga. Jadi didesain memiliki pori-pori agar sirkulasi udara itu bisa maksimal, sehingga keringat yang dihasilkan dari tubuh orang-orang yang berolahraga itu satu mudah kena udara dan mudah kering. Dipakai olahraga tetap nyaman karena kita nggak terlalu berat dengan keringat. Beda dengan kaos-kaos pada umumnya seperti kaos katun atau kaos polo, kalau kena keringat kan keringnya agak lama. Nah, untuk aplikasinya, karena ini bahan olahraga, biasanya kan kostum-kostum olahraga itu kan desainnya sangat atraktif dan sangat multicolor. Jadi banyak aplikasinya itu printing, khususnya full print dengan print sublim. Nah, kalau jersey full print ya pakainya bahannya dry fit, karena yang bisa di print itu bahan dasar polyester, print sublim loh ya. Jadi ini yang saya pakai, sampelnya ini juga bahan kain dry fit yang kemudian di print. Ini sampel ini juga bahan kain dry fit yang kemudian di print. Ini asalnya adalah kain warna putih kemudian di printing full print. Ciri khas yang lain dari kain dry fit, ia tidak berbulu. Jadi kain ini nggak mudah kusut, nggak mudah kotor. Untuk perawatannya, sebenarnya kaos jenis dry fit ini tidak perlu disetrika, karena habis dicuci pun nggak kusut, nggak kayak bahan kemeja atau kaos yang kemudian lusuh, ngelundung dan lain sebagainya. Jadi ini habis dicuci, dilipat aja udah cukup. Kalau mau nyetrika, nggak usah disetrika dengan suhu yang panas. Jadi karena kain berbasis polyester ini kalau begitu panas nanti bisa berubah warnanya, atau ada bekas kayak garutan setrika lah kayak gitu, nanti jadi nggak bagus lagi. Ini jadi catatan teman-teman kalau merawat kaos dry fit, nggak usah lah disetrika. Kalau memang kepepet banget pengen lebih rapi ya setrika, tapi suhunya istilahnya nggak usah terlalu panas, nggak usah seperti suhu setrika yang biasa kita gunakan kalau nyetrika baju kemeja seperti itu. Ini di sini saya akan tunjukkan paling enggak ada 6 sampel atau 6 varian bahan dry fit. Mulai dari jarum klasik, sido atau microdot, kemudian ada Serena, ada Milano, ada juga apa ini,
Smash. Oke, saya akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya bagi kawan-kawan yang belum subscribe di channel Big Neck Studio, bisa subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan info-info lainnya seputar sablon, bahan kain, dan bisnis konveksi. Ini yang pertama, ini bahan Serena. Bahan Serena ini tergolong bahan yang klasik, bahan Dravit yang ya awal-awal lah. Ini nggak ada tekstur pori-porinya, jadi nggak ada lubang-lubangnya. Ini rata dan halus. Ketebalannya sudah cukup lumayan, jadi ini bisa untuk full print, bisa juga ya kita aplikasi cetak pakai sablon manual bisa. Kalau ini kebetulan ini nggak full print tapi print sublim, karena gambarnya hanya logo A3. Nah, ini juga belakangnya cuman segini. Nah, ini jarum klasik. Ini jarum klasik. Pori-porinya seperti ini. Jadi ada tekstur lubang tapi agak lonjong. Nah, ini. Jadi ini juga termasuk bahan-bahan varian Dravit yang awal. Sebelum ada varian-varian lain itu ada tadi Serena dan kemudian jarum klasik. Ada yang bilang ini namanya Billabong. Ya mungkin 11-12 lah dari sisi penampakan dan tekstur kainnya. Ini di printing, full print juga bisa. Untuk aplikasi sablon yang lain seperti sablon manual atau polyflex juga bisa. Berikutnya ini kain sido atau microdot. Jadi lubang-lubangnya ini sangat kecil, beda dengan jarum klasik tadi atau Billabong. Ini microdot. Lihat, lubangnya ini kecil-kecil. Nah, ini yang sekarang ini menurut saya paling sering digunakan. Ya sejauh ini order-order yang sampai itu biasanya pilih pakai sido atau microdot. Tapi ada yang bilang kain ini juga dinamakan pike. Ya kadang pabrik-pabrik itu memberikan penamaan yang berbeda. Begitu juga toko-toko. Untuk kain microdot ini bisa aplikasi sablon, polyflex atau full print. Nah ini contoh mikro yang di full print. Nah, jadi bahan dasar putih bisa di print, tapi microdot ini sudah banyak variasi warnanya. Jadi kalau yang nggak perlu full print juga banyak tersedia kain-kainnya. Warnanya karena ada brand besar. Kemudian yang mirip dengan microdot itu ada Nike. Nah Nike ini sudah sangat terkenal karena ada brand besar yang khususnya untuk baju-baju sport yang menggunakan kain ini. Kainnya lebih tipis, ringan. Untuk teksturnya hampir sama dengan microdot. Nih, lubang kecil-kecil tapi lebih rapat. Kemudian ini yang cukup ngetren sekarang kelihatannya, kain Milano. Ini teksturnya, seratnya zigzag. Ada pori-porinya di ujung garis zigzagnya ini. Lihat aja. Tapi nggak begitu kelihatan pori-porinya. Ya cuman teksturnya ini zigzag. Bisa printing, bisa juga sablon manual atau polyflex. Untuk ketersediaan warnanya juga sudah cukup banyak, terutama warna-warna mayor lah yang sering digunakan. Dravit Smash. Seperti ini teksturnya.
pori-porinya mengalur di baris kayak list gitu lah, kayak salur. Nah, ini. Jadi sementara itu dulu varian bahan dry fit yang saya tunjukkan ke kawan-kawan. Jadi sebenarnya masih ada banyak varian dry fit, ada Umbro, ada Benzema, ada apa lagi ya, ada dry fit super. Ya variannya lebih dari 10 lah kalau di pasaran itu. Cuman yang sering digunakan ya menurut saya paling tidak varian-varian tadi. Ada Jarum Klasik, Serena, Sido atau Microdot, kemudian Nike, Milano, dan kalau Smash sih masih jarang sih, tapi ya cukup jadi varian yang sekarang dilirik khususnya untuk spek-spek yang premium. Sampai di sini dulu kawan-kawan, kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Wassalamualaikum.